terakhir. Oke, sekarang kita lihat kebijakan dasar hukum K3L. Ya, Undang-Undang Nomor 1 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, ini SMK 3, dan pemenuhan peraturan perundang-undang K3 terkait. Jadi kebijakan dasar hukum K3L atau bisa juga kita bilang government laws yang sudah terkenal kita, yaitu 1945, mengatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pelindungan yang layak bagi kemanusiaan. So every citizen has right to get a job that's commensurate with humanity. Berikut adalah mengenai Undang-Undang Nomor 1 1970. Ini juga berupa Government Acts, Basic Safety Requirement for Institution. Jadi ini adalah syarat dasar, syarat yang paling mendasar untuk keselamatan kerja bagi sebuah institusi. Institusi bisa bentuk perusahaan, bisa bentuk yayasan, bentuk apapun ada kegiatan kerja di sana. Maka di Undang-Undang Nomor 1 1970 ini secara hierarki dijelaskan tanggung jawab semua pihak sebenarnya. Ya, yaitu pertama direktur. Ya. Jadi direktur jangan berpangku tangan aja. Saya berapa kali pernah menyeret direktur ke lapangan karena itu disyaratkan dalam sistem manajemen. Ya, diseret maksudnya dia harus melakukan meeting-meeting. Setelah direktur apa? Secara hierarki top management. Top management tidak bisa dia di belakang meja terus. Ya, itulah sistem manajemen dari Undang-Undang 1970 ini sebenarnya. Yang berikut adalah supervisor. Ini pengawas langsung, ya, termasuk foreman. Ini ada tanggung jawabnya yang jelas. Sudah itu berikut baru karyawan, employee. Kalau kita sebagai karyawan, jangan dilupakan bahwa kita tetap punya tanggung jawab hukum undang-undang. Di 1970 dijelaskan. Ya, termasuk juga hak kita. Kita punya hak sebagai karyawan. Oke, berikut adalah yang kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita tidak bahas terperinci ya, karena tidak ada waktu. Ini adalah berupa aturan pemerintah juga, sama dengan undang-undang yang lain. Aturan pemerintah, atau undang-undang pemerintah lah istilahnya, sebab aturan dengan undang-undang ada perbedaannya sedikit. Ini berupa endorsement to emphasize the progress penalty. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini mempertegas ya penalti atau hukuman atau apa namanya itu pelanggaran yang terjadi di undang-undang sebelumnya. Jadi sifatnya tuh undang-undang ini penaltinya itu sifatnya progres. Progres itu awalnya mungkin kesalahan itu dikasih peringatan oleh pengawas tidak menaker. Berikutnya dikasih tahu dengan surat, masih dilakukan juga kesalahan itu bertahap sampai dihentikan sebagian dari operasional perusahaan dan bisa juga menjurus nanti diberhentikan, dicabut izinnya perusahaan tersebut. Jadi kasarnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini diperjelas gitu. Ya. So kalau di Undang-Undang 1970 itu sanksinya hampir tidak ada artinya. Ya. Hukuman kurung 3 bulan dengan 100.000 rupiah. Dan itu masih tetap dipakai. Tapi tidak bisa diandalkan itu aja. Oke, berikut adalah yang kita bahas mengenai Peraturan Pemerintah SMK 3 Nomor 50 Tahun 2012. Nah, this one is Safety Management System dengan 12 elemen, 45 subelemen, dan 166 kriteria. Saya lihat ya, banyak baik K3, ahli K3 yang sudah certified penuh ya. Ini di Balikpapan ya, di Balikpapan ada di beberapa tempat juga di Jakarta. Orang yang mendapatkan K3 atau certified ahli K3 umum ini, walaupun mereka sudah belajar 12 elemen, 45 subelemen ini, banyak yang belum paham. Jadi kita secara terperinci, bukan terperinci ya, secara garis besar akan saya jelaskan nanti. Ya, bahwa fungsinya 12 elemen, 45 subelemen ini, yang harus kita pikirkan tuh 45 subelemen ini, ya, dengan kriteria yang dibutuhkan dari tiap-tiap subelemen. Ya, salah satu subelemen misalnya apa? Yaitu kebijakan K3, safety policy. Apa kriteria yang harus dipenuhi untuk
safety policy ini atau kebijakan ketiga ini, ya. Itu minimal ada 5 kriteria yang harus dipenuhi, ya, oleh sebuah perusahaan. Apa tuh kriterianya? Kalau perusahaan itu sudah punya safety policy atau kebijakan ketiga. Oh, kriterianya yang pertama yaitu apa? Safety policy itu harus ditandatangani oleh yang paling bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Ya, mungkin direktur. Ya. Baru satu kriterianya, terpenuhi atau tidak gitu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu bahwa kebijakan ketiga itu harus didapatkan dari pertemuan meeting dengan wakil karyawan. Ya, di sini union ya atau wakil karyawan harus diwakili itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk undangan dan notulen-notulen dan bukti-bukti bahwa ketiga tersebut dihasilkan dari pertemuan dengan wakil karyawan. Yang berikut apa lagi dari kriterianya? Harus disosialisasikan secara tepat. Apa cara sosialisasinya? Yaitu minimal ditempel di dinding-dinding di bagian resepsionis di perusahaan. Banyak sekarang ada aja yang ditempel tapi tulisannya halus ditaruh lagi di atas loteng tinggi gitu, tidak dibaca orang. Malahan saya sering menyarankan dibuat besar supaya orang terbiasa dengan kebijakan ketiga tersebut. Itu contoh dari kriteria yang harus dipenuhi oleh elemen 1, subelemen 1, dan subelemen 1 dan kriteria pertama. Ya, bahwa kriteria sudah saya baca tadi sudah sebut 3 atau 4 tadi ya. Nah, itu penjelasan sebenarnya yang ringkas saja mengenai sifat dari 12 dari subelemen yang harus kita lihat tiap kriterianya apakah terpenuhi oleh perusahaan atau tidak. Sekarang ini agak banyak. Oke, berikutnya ini adalah pemenuhan peraturan perundangan ketiga terkait. Ini government regulation di bawah undang-undang ya. Tapi kekuatannya sama aja dengan undang-undang karena turunan dari undang-undang. Ini mengcover safe operation of production equipment. Ini menyangkut pengoperasian yang aman dari production equipment. Apa production equipment? Yaitu alat-alat semua alat-alat yang produksi sifatnya. Misal lifting equipment, alat-alat pertambangan, mobil-mobil yang membawa karyawan, bus, apa semua itu, ataupun mesin-mesin, bubut mesin-mesin di perusahaan-perusahaan, itu ada aturannya. Termasuk juga mengenai listrik. Listrik itu di-cover di government regulation dan juga kelengkapannya gitu ya. Oke, itu mengenai listrik. Berikut kita lihat di sini. Jadi kita simpulkan apa? Bahwa aturan sebagai fungsi kontrol sifatnya yang administratif, yaitu dasar hukum K3 LH ini, dan masuk ke sebagai bagian kontrol administratif. Ya, jadi kontrol administratif di sini dibilang juga termasuk SOP, job safety analysis, dan permit to work. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Aturan sebagai fungsi kontrol. Ya. Jadi kita harus simpulkan di sini sebagai aturan sebagai fungsi kontrol dasar hukum K3L ya. Ini kita udah apa? Sekarang kita akan secara lebih lanjut kita akan memperjelas definisi dari hazard. Hazard itu bahaya, artinya bahasa Indonesianya identification itu mengenali ya. Sudah itu apa? Risk atau risiko, assessment penilaian, dan kontrol pengendalian. Jadi dari 5 hal ini aja minimal yang kita pakai untuk membuat selamatnya, amannya, safe-nya perusahaan di mana kita kerja. Di orang safety. Ya.
Jadi ada identifikasi terhadap hazard, setelah itu ada risikonya dan langsung dinilai dan langsung ditetapkan kontrolnya. Itu keputusan dari HIRAK. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kegiatan atau proses ini sama dengan kerja, ya. Kalau kita kerja itu bentuk proses, pasti ada beginning-nya dan ending-nya. Ending-nya berupa output. Mungkin input-nya. Input, events, dan output. Sekarang input harus pasti, sudah itu ada, harus jelas, ada mutunya, ada masalah-masalah safety yang harus diperhatikan juga. Di proses atau maksudnya di event, ya, di kejadiannya juga harus ada masalah-masalah safety yang harus kita perhatikan. Setelah itu outputnya. Itu kerja, itu semua kerja itu. Ya. Kalau ada kerja, pasti butuh SOP. Tidak bisa tidak. Apapun yang kita kerjakan, ya, pasti ada SOP. Cuma SOP ini ada yang tertulis, ada yang tidak. Ya. SOP misalnya mandi di kamar mandi aja kita punya SOP. Ya. Mau tidur ada SOP-nya, ya. Mau makan, ya. Pasti ada SOP-nya. Cuma tidak perlu ditulis karena itu sudah kebiasaan. Tapi kalau tidak dilakukan sesuatu tanpa mengikuti langkah-langkah SOP, kacau, pasti tidak jadi. Tidak mungkin orang mandi bersabun dulu, dia baru pakai anduk, langsung baru disiram dengan air. Tidak mungkin kan? Kalau kacau SOP-nya. Itu salah satu contoh aja. Jadi SOP ini sangat penting. Berikut adalah setelah SOP apa? Maka kita butuh job safety analysis. Apa job safety analysis? Ini analisa keselamatan kerja. Bagaimana caranya? Caranya yaitu tiap-tiap langkah di SOP, ya, kita nilai risikonya. Kita pastikan risikonya mana, ya. So you have determined the risk of this process. Ya. So dari langkah-langkah kerja ini nggak mungkin dia cuma 2 langkah. Nggak mungkin cuma 1 langkah, paling nggak mungkin. Kalau SOP itu pasti terdiri dari 1 atau 2 langkah lebih. Tiap-tiap langkah mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai kandungan risiko berbahaya yang berbeda. Ya, maka tiap-tiap step tadi kita analisa, ya, apa kira-kira bahayanya. Untuk memastikan risiko bahaya dari satu step dari proses kerja, kita pergunakan lagi alat, ya, tools yang dinamakan risk management matrix. Ini akan bisa kita bahas, makan waktu kalau kita bahas secara terperinci. Tapi saya yakin bapak-bapak yang sudah berkecimpung dengan safety menguasai hal ini. Ya. Oke, jadi job safety analysis ada analisa keselamatan kerja berdasarkan adanya SOP, langkah-langkah. Oke, selanjutnya yaitu permit to work. Permit to work ini adalah suatu prosedur atau suatu cara untuk memastikan kerja yang berbahaya ini ada izin kerja ini, ya, tidak main-main. Sebab berdasarkan apa tadi penilaian risiko tadi atau risk assessment, ya, risk assessment waktu melakukan job safety analysis, kita tahu pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut bahayanya mengancam nyawa orang, ya, mengancam nyawa orang kerjaan seperti ini, ya, sebelum menerapkan kontrol sama sekali, mengancam bahaya orang, ya. Maka perlu direktur yang di puncak, yang duduknya enak di meja mengetahui ini, ya, atau operation manager di tempat kerja perlu dia mengetahui ini, maka ada format yang harus diisi, ya. Jadi permit to work ini berupa format yang harus diisi, mempertanyakan apa yang dikerjakan, berapa orang yang akan terlibat kerja, sudah itu apa alat yang dipakai, apa emergency procedure, apa in case something happen, sesuatu yang bahaya terjadi atau kecelakaan terjadi, apa emergency mitigasinya, ya. Semuanya tertulis di permit to work ini. Ini bos, ya, bos yang di belakang meja, ya, kalau dia mengerti ini, dia tidak akan tanda tangan ini sebelum dia lihat what you are going to do, mates, katanya. Apa yang akan Anda lakukan, saudara-saudara, katanya.
dan di mana Anda lakukan, wah, kami mau cuci tangki 30.000 ton kapasitas ini, tangki yang bekas bensin karena sudah 5 tahun terjadi endapan dan kotor di bawahnya. Bayangkan aja itu sudah confined space, bekas bensin untuk dibersihkan dan masuk beberapa orang ke dalamnya. What will happen? Ini maka permit to work diberlakukan. Itu direktur atau project manager paksa turun dia. Turun dan dilihatnya. Itu maka ditanya tadi, what you are going to do, mate? Katanya, apa yang kalian akan lakukan? Oh, kami mau masuk sini. Ditanyain semuanya sesuai dengan format yang sudah diisi tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Ini semua. Baru dia tanda tangan. Itu fungsi dari permit to work. Ya. Sebab begini, kalau sudah ditandatanganinya, itu jaminannya itu, atau maksudnya itu minimal ya, itu sudah jaminan untuk bisa dia masuk penjara. Ya. Karena dia tanda tangan aja seenak perutnya kalau dia tidak ngerti. Ya kan? Itu maksudnya nih, permit to work. Oke. Selanjutnya, kita definisikan lagi dulu. Bahaya potensi. Bahaya potensi, apapun bahaya yang kira-kira menurut akal sehat kita itu, dia akan menimbulkan bahaya. Ya, di tempat kerja. Jadi cenderung akan terjadi kecelakaan. Workplace hazard, bahaya. Jadi mengetahui ini tentu kita berdasarkan pengalaman selama ini, berdasarkan informasi yang kita dengar, itu bisa dijadikan acuan bahwa kerjaan seperti ini ada bahayanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis bahaya. Minimal jenis bahaya itu ada bahaya fisik. Bahaya terhadap fisik kita, ya, secara kinetik. Ya, secara kinetik itu secara terpukul, terjepit, terbentur, terbanting, tertabrak, terpapar terhadap tubuh manusia. Ya. Ini sudah bisa dibayangkan kan, terpukul, terjepit, terbentur itu. Itu bahaya fisik atau bahaya ya akibat dari daya kinetik tadi terhadap tubuh manusia. Terpapar ini sekarang pas yang kita lakukan ini terpapar kepada corona. Ya. Karena itu bahayanya itu kan, corona udah tahu kita bahayanya. Suatu terpapar kepada debu kerja, debu di mana-mana, debu silika yang mengandung silika, atau terpapar kepada bunyi, sounds, apa namanya ini, noise, ya. Sudah itu terpapar kepada X-ray, terpapar kepada ya macam-macam ya kemungkinan terhadap tubuh manusia. Itu dikategorikan, dimasukkan ke bahaya fisik. Oke. Selanjutnya adalah bahaya listrik. Bahaya listrik bisa kesetrum, ya, bisa koslet, bisa terjadi blast. Blast yaitu suatu api yang keluar dari listrik, ya kan? Api itu keluar dari listrik karena adanya yang koslet. Percikan, benar sekali, terima kasih. Percikan listrik, ya, ini menimbulkan kebakaran. Paling banyak di Indonesia ini, kalau terjadi kebakaran, yang dijadikan kambing hitam adalah kebakaran listrik. Mungkin kalau saya hitung itu, mungkin 90% kebakaran di Indonesia dituduh akibat listrik. Kebakaran listrik. Hubungan pendek. Ya, hubungan pendek akibatnya bisa hubungan pendek, macam-macam, ya, masalah aliran listrik. Bisa juga arus yang terlalu besar pada konduktor yang kecil akan menimbulkan panas, ya. Konduktor kecil ini bisa merah bisa dia karena dia kabel kecil ini menempel pada plywood yang sudah tahunan kering, orangnya sedang pesta-pesta di luar, ya, terbakar tuh rumah, pulang dia. Itu. Jadi bahaya listrik ini sangat serius. Kita juga akan mengadakan seminar mengenai listrik ini. Karena kebetulan saya ya sering ngajar listrik, sudah kemana-mana gitu. Oke, berikut adalah fire, heat. Ya, kebakaran dimulai dari puntung rokok aja bisa membuat kebakaran. Ya kan? Itu. Berikut chemical, kimia, racun, dan B3. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Sudah itu tentu bagaimana mengendalikan kimia berbahaya ini. Cenderung juga orang banyak yang nggak tahu. Maksudnya, pernah saya dalam waktu mengaudit orang gudang, saya tanya, ini barang apa? Ini air apa nih di dalam kaleng ini? Ini udah tertulis semua tuh di kaleng itu. Ini B3 ini.
Bagaimana mengendalikannya supaya jangan menimbulkan kecelakaan? Oh, bengong dia. Saya bilang, Anda tahu nggak? Ada kontrol administratif, saya bilang. Apa itu, Pak? Itu berupa MSDS, saya bilang kan, Material Safety Data Sheet. Itu maksudnya apa, Pak? Saya bilang kan, itu maksudnya adalah data-data mengenai kimia ini, yang bahan beracun ini. Harus ada lembarannya dan Anda harus berpedoman kepada MSDS ini untuk memastikan bagaimana menghandlenya, bagaimana menyimpannya, bagaimana memakainya, bagaimana pokoknya semuanya. Apabila terjadi gini-gini, di MSDS itu ada nomor yang bisa dihubungin langsung. Cara menangani kalau terjadi keadaan darurat. Bagaimana menyimpannya tidak bisa sama-sama dengan material lain, harus dipisah. Tidak boleh di tempat tertutup atau boleh di tempat, pokoknya banyak di MSDS itu dijelaskan. Langsung saya lapor ke HRD-nya. Pak, orang gudang itu pindahkan ke tempat lain, dia cari orang lain yang orang gudang. Atau dia diberikan pelatihan mengenai orang gudang, ada pelatihannya khusus mengenai bagaimana menjadi warehouseman. Saya bilang gitu sama apanya. Akhirnya dia dilatih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan B3. Biologi. Bahaya biologi yaitu bermacam-macam serangga, any kind of insects ya, binatang berbisa, mikroba, apalagi namanya tuh buaya, ular, ya, tawon, ya, tawon itu bisa membunuh orang, ya, kalau banyak. Sering baru-baru ini ada kejadiannya kan, tawon bisa membunuh orang, itu termasuk bahaya biologi. Apalagi kalau kita kenal nyamuk, ya, tempat kerja yang banyak nyamuknya, ya, atau misalnya banyak tikusnya, banyak lipasnya, macam-macam, ya, itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan penyakit bagi karyawan, ya. Dan bahaya biologi ini termasuk yang serius juga, ya. Termasuk misalnya kalau perusahaan menggunakan kafeteria atau apa namanya nih, kafeteria untuk makan karyawan, ya, itu tukang masaknya, pelayannya minimal itu harus diperiksa kesehatannya sekali 6 bulan, ya, bahwa dia itu tidak mengandung penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain. Ya. Oke, sekarang ergonomik. Ergonomik ini baru marak di Indonesia, menurut yang saya alamin itu baru tahun 2000. Nah, 2000 mulai marak. Padahal di Undang-Undang Nomor 1 1970 sudah disebut istilahnya kelestarian sorry, antara ketidaksesuaian antara tubuh manusia terhadap peralatan lingkungan kerja, posisi duduk, posisi berdiri. Maaf, ada yang nyangkut. Oke, itu yang ergonomis, ya. Jadi ergonomis ini kadang-kadang begini, ya, ada orang yang korban dari bahaya ergonomis ini, ya, belum umurnya 45 tahun itu dia sudah bongkok, ya, jalannya bongkok. Sudah itu tangannya sudah gemetar-gemetar, sudah itu bawaannya sudah agak rusak lah, karena terjadi deformasi terhadap tubuhnya. Ini yang akibat dari bahaya ergonomis. Ya. Oke, sekarang ini yang paling penting ya, hierarki kontrol, urutan pengendalian. Ya, urutan pengendalian terhadap apa? Terhadap risiko bahaya tadi yang kita bahas. Yang pertama yaitu elimination, menghilangkan. Menghilangkan ini sebenarnya sudah banyak yang diterapkan orang, cuma kadang-kadang orang kan tidak terlalu paham hubungannya dengan apa aturan-aturan, ya. Cuma dia kebiasaan aja atau nalurinya saja. Yaitu menghilangkan, contohnya misalnya ada sebuah lubang yang berbahaya, ada apalagi ya, sudah ada orang yang jatuh di sana. Tapi kalau orang yang bagus dengan konsep basic safety-nya, dia udah tahu ini lubang ini berbahaya, ini tidak perlu nunggu orang jatuh gitu. Maka dieliminasi lubang itu dengan cara menimbunnya. Dengan menimbun lubang tersebut, ya. Atau banyak kontrolnya ada bermacam, ada 6 kontrol kalau salah saya. Kita lihat lagi selanjutnya. Kontrol substitusi, yaitu mengganti. Mengganti ini bisa mengganti orang yang kompeten.
mengganti operator yang certified, itu orang juga, atau mengganti tools, ya, pekakas, atau mengganti mesin sendiri bisa juga, mengganti apapun yang bisa diganti untuk menghilangkan risiko bahaya dari suatu pekerjaan, ya. Banyak juga orang sudah melakukan itu, cuma dia tidak terlalu tahu hubungannya dengan sistem manajemen safety. Itu substitusi. Ya. Kalau isolation, ini sekarang yang sedang kita alami nih benar, ya, bahwa kita harus membatasi diri atau mengisolate diri, menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Jadi isolation ini sangat versatile. Sangat versatile itu maksudnya sangat bisa dimanfaatkan. Isolasi, kita pernah mendengar isolasi lakban hitam itu aja untuk listrik. Itu mengisolasi listrik dengan tangan kita, dengan jari kita kalau kita megang kabel listrik. Isolasi, ya. Tapi isolasi ini bisa menjarak distance, jarak, ya, distancing. Itu isolasi, itu kita mengisolasi jarak diri, menjaga jarak tertentu untuk bahaya yang ada tadi, ya. Sudah itu isolasi ini sangat banyak penggunaannya, sangat banyak dipakai. Masuk penjara itu sudah isolasi itu sudah, ya. Orang dipasung itu isolasi itu, karena orang itu ada bahayanya, ya. Oke, saudara-saudara yakin saya sudah paham dengan istilah dari kontrol isolasi. Engineering. Engineering ini kontrol terhadap risiko bahaya yang ada di sana hitung-hitungan, ya, ada desain, ya, rancangan-rancangan, ya, atau ada safety factor, ya. Safety factor itu sangat banyak, sangat sering dipergunakan untuk pembebanan misalnya kan. Pahamkah orang mengenai safety factor? Sesuatu produk yang mendapat pembebanan yang dilempar ke publik, dijual, ya, itu harus menetapkan safety factor. Ban mobil itu ada safety factornya. Sekarang itu adalah kontrol engineering terhadap bahaya meledaknya ban tadi sesuai dengan produknya, produk ban tersebut. Berikut adalah administratif. Administrasi kontrol yaitu yang berupa administrasi, termasuk pelatihan yang kita hadapin sekarang ini administrasi ini, ya, termasuk administrasi. Pelatihan, rambu-rambu, peringatan-peringatan, no smoking, ya, stay away, ya, authorized person only, itu adalah kontrol administrasi terhadap risiko bahaya di tempat tersebut, ya. Ada pemberitahuan kepada kita, ya. Jadi administratif, termasuk undang-undang dan peraturan K3 ini adalah kontrol administrasi terhadap bahaya, risiko bahaya kerja, ya. Cuma ya berikutnya yang terakhir adalah PPA, alat pelindung diri, ya, personal protective equipment. Ya, mungkin alat pelindung diri ini kita udah tahu semua, ya, kayak itu masker dipasang oleh seperti Pak Julius kan, dipasang masker mungkin tujuan untuk membiasakan, ya. Itu termasuk PPA, ya, masuk PPA. Sudah jelas itu PPA, ya, PPA. Dan sebagai secara umum, ya, PPA ini sebagai last resort, usaha terakhir sebenarnya. Kalau dilihat dari semua kontrol ini, ya, 6, ya, efektivitasnya, efisiensinya tidak sama. Ya, jangan disamakan elimination dengan PPA. Jangan disamakan elimination dengan engineering. Kalau elimination ini melalui apa? Melalui stop program. Mungkin pernah saudara mendengar dulu stop program, itu produk DuPont, ya, perusahaan kimia yang terkenal di dunia, yang pertama malahan DuPont. Dia memproduk suatu pelatihan K3 yang namanya STOP program, Safety Training Observation Program, ya. Itu 2 hari pelatihan dengan praktek itu. Saya biasa ngajar di perusahaan-perusahaan yang peduli dengan K3. Di mana apa namanya ini? Di sana akan ketahuan dieliminasi, menghilangkan, substitusi, mengganti, isolation. Oke, I lost my track. Oke, selanjutnya risk assessment. High dan medium setelah dinilai, kontrol, no action.
Ini targetnya. Ya. Jadi kita udah bahas mengenai risiko. Ini yang paling penting nih. Risiko didapat dari bahaya. Ya. Risiko terdapat dari bahaya yang kita kenali. Ya. Setelah itu kita nilai risiko tersebut. Ya. Apakah levelnya high, medium, atau low. Maka baru kita terapkan kontrol sehingga potensi risikonya tadi atau level dari risikonya dari turun ke bawah ke istilahnya tuh ada yang istilahnya tuh alarm bahasa Inggrisnya tuh as low as practicable apa lagi allowable ya, practice. ya gitulah kira-kira sampai bisa diterima gitu maksudnya kan gitu ya Pak Yuli. Ya dikendalikan kontrolnya sampai bisa diterima as low as possible controllable. Oke. Dan itulah kontrolnya, maka insya Allah no accident. Kalau kita sudah berpola dengan cara berpikir kayak begini, ya ada bahaya, kita kenali risikonya, kita assess risikonya, kita terapkan assessment untuk memastikan, baru dilihat kontrolnya. Jadi ini berlaku bukan terhadap pekerjaan yang sudah diterapkan kontrolnya, ya. Itu yang dimaksud di sini nih. Oke. Selanjutnya target ya berarti zero accident, nihil kecelakaan. Dan thank you for your attention. Apakah saya terlalu cepat? Silakan Pak Asif. Mungkin waktu lebih banyak nanti untuk tanya jawab. Pak Asif. Saya masih bisa didengar kan tadi? Jangan-jangan saya tidak terdengar. Bisa Pak, saya dengar. Oh, saya, alhamdulillah. Oke, mana Pak Asif tadi? Mungkin macet apanya? Baik, maaf. Ya. Lupa saya belum jawab. Oh. Oke, sudah. Waktu saya sesuai waktu saya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Pak ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk melambaikan tangannya lah agar bisa kita itu. Silakan Pak Marvin. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang. Ya, pertanyaan saya sih sudah ada di dalam chat ya. Iya. Ya. Apakah kalau kita sudah ada SOP atau WI ya, work instruction, harus memiliki JSA juga Pak? Karena di beberapa perusahaan itu ada menerapkan seperti itu. Sudah ada SOP atau WI, tidak perlu JSA lagi. Bagaimana kira-kira Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab. Oke. Langsung Pak, langsung begini, jawab. Ya. Ya, JSA seperti yang saya bilang tadi, yaitu Job Safety Analysis. Ya, Job Safety Analysis ini yaitu untuk menetapkan kontrol sesuai terhadap SOP tadi. Pekerjaan, ya kan? Jangan-jangan nanti dari langkah-langkah pekerjaan Pak, tadi, ya mungkin ada. Belum begitu jelas, mungkin bisa diulangi Pak. Diputus-putus Pak. Suara saya. Iya. Ya diulangi. Siapa? Suara saya kah? Suara saya? Betul Pak, betul. Tadi ada gangguan dengan suara Bapak. Oh ya oke, saya ulang. Jadi yang ditanyakan Pak Marvin itu mengenai sudah ada SOP ya. Apakah masih perlu JSA? Saya bilang SOP dengan JSA sangat berbeda ya. SOP yaitu cuma langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan, pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan, langkah-langkah pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya contohnya saya bikin gini, saya bilang, buat super mie yang satu plastik kecil itu pasti ada SOP-nya, ya kan? Oke, dari langkah-langkahnya itu kan sudah tahu kita ini. Misalnya memanaskan air, memanaskan air, air panas langsung dicampur dengan masukkan ke dalam mie, langsung satu diaduk, gini-gini.
Dari langkah-langkah ini mungkin ada 7 atau 8 langkah-langkah, atau mungkin 10, tergantung ya. Mana langkah-langkah yang paling berbahaya? Mungkin menaruh air panas, ceret yang panas ke dalam gelas, ya kan, atau ke dalam wadahnya, wadah spermi. Kelihatan kan bahayanya apa? Yaitu terbakarnya tangan atau melepuhnya tangan. Maka dipergunakan PPA. Disarankan dipergunakan PPA untuk melakukan memasak spermi tadi. Itu salah satu contoh, ya. Itu maksudnya, maka SOP kita perlukan untuk menganalisa langkah-langkah pekerjaan yang akan dilakukan tadi. Mana yang bahaya? Itu maksudnya. Sebab juga kontrol juga bisa dalam bentuk SOP. Ya, misalnya contohnya, waktu menyiapkan pekerjaan, kita harus mengangkat barang, alat perkakas yang beratnya mungkin ada 25 kilo. Ya, Kak? Itu kalau kita tahu bahwa kita dalam menyiapkan, di SOP tadi kita harus menyiapkan barang yang beratnya 25 kilo atau perkakas yang beratnya 25 kilo. Ini ada bahayanya nih. Berarti ada bahayanya, itu ada yang berhubungan dengan manual handling. Ya. Risikonya yaitu terjadinya damage atau kerusakan pada punggung kita. Ya, karena manual handling prosedur tidak dijalankan. Maka untuk mengangkat barang tadi, kita akan rekomen pergunakan SOP, ya, manual handling. Jadi proses mengangkat barang tadi dalam melakukan suatu pekerjaan, ya, step tadi ini bisa dihandle dengan SOP yang sudah kita atau yang sudah dijalankan atau sudah ditetapkan di perusahaan tersebut, gitu. Oke. Jadi kesimpulan saya gini, SOP itu adalah langkah-langkah pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari langkah-langkah tersebut ada yang berbahaya. Kalau kita lihat bahayanya, kita nilai risikonya. Kalau nilai, maka setelah tahu kita tingkat risiko, maka kita terapkan kontrol yang sesuai. Oke, Pak Marvin? Ya. Bisa sharing, Pak? Oh, boleh, silakan Pak Julius. Ya, mungkin saya bukan menambahkan ya. Jadi kalau JSA itu biasanya dilakukan pertama itu untuk sesuatu pekerjaan yang tidak rutin. Ya, benar. Jadi karena dia tidak rutin, maka kebiasaan dalam melakukan pekerjaan itu kurang. Nah, disinilah kita perlunya melakukan job safety analysis sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Herman tadi. Dengan kita melakukan JSA, kita dapat mengetahui hazard-hazard atau risiko-risiko dari proses pekerjaan itu. Nah, sedangkan SOP kalau menurut saya, itu adalah sesuatu pekerjaan yang sudah kita ketahui apa saja bahayanya. Nah, untuk mencegah supaya bahaya ini tidak terjadi, maka dibikinlah SOP-nya, standard operating prosedurnya. Nah, dengan harapan apabila SOP ini dilakukan, maka bahaya atau hazard atau risiko itu tidak terjadi. Kira-kira itu kalau menurut saya, Pak. Iya. Oke, itu berarti penjelasan Pak Julius itu lebih jelas ya dari yang saya, ya. Benar, benar apa yang semua yang dibilang Pak Julius itu tidak ada salahnya, benar sekali dan memperjelas apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak Julius. Gimana Pak Marvin, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Iya. Oke, Pak, mungkin dari saya gini, Pak. Saya bilang tadi di awal saya lagi membangun K3 ya. Jadi yang saya hadapi sekarang, resiko sudah ada, SOP sudah ada, tinggal JSA-nya yang saya belum bisa buat. Belum saya buat istilahnya. Itu mungkin yang saya hadapi sekarang. Oke. Jadi JSA belum dibuat ya, Pak? Iya, Pak. Jadi kayak juga masih belum, istilahnya yang namanya baru membangun nih Pak K3 ini. Jadi ya, enggak apa-apa. Beberapa tahun ini saya sering mengumpulkan kecelakaan-kecelakaan yang ada di lapangan. Saya kumpulkan terus. Mungkin nanti saya akan buat
jasa di situ. Nah, apakah itu apakah terlambat atau tidak? Menurut Bapak-bapak di sini seperti apa? Oke. Sebagai pemula, ya saya lebih cenderung menyusun dulu atau membuat apapun SOP sebenarnya, ya. Apapun SOP, apalagi kalau kita perkirakan itu tingkat risiko bahayanya tinggi, ya. Bikin semua SOP. Sebab di perusahaan-perusahaan, ya, apabila kadang-kadang mungkin menurut kita tuh cenderung sederhana aja, yaitu pengisian bahan bakar dari tangki oleh pump station atau yang kalau di pertambangan gitu kan, itu kalau tidak ada SOP itu kita bisa penemuan besar ya kalau tidak ada. Sebab kalau dilakukan SOP pengisian bahan bakar kepada mobil, ya bensin kepada mobil, tidak ada SOP-nya, ya itu tuh sudah cenderung akan menimbulkan bahaya. So dengan ada SOP itu akan kita lihat apa yang dibutuhkan di SOP tersebut terhadap bahayanya. Jadi kalau misalnya baru, saya rasa tidak salah. Kalau yang dijelaskan Pak Julius tadi, itu mungkin perusahaan yang sudah mapan, ya, di mana ada tambahan-tambahan pekerjaan yang tidak usual, yang tidak biasa, dan bahayanya juga belum dikenal, itu harus dipastikan dulu. Ada SOP-nya enggak? Ya. Jadi kalau kerjaan-kerjaan yang sudah umum dan perusahaannya yang sudah jalan lancar dengan safety manajemennya, ya sudah mesti dia punya SOP manapun. Kalau ada yang baru masuk pekerjaan dan tingkat bahayanya tinggi, itu harus dimulai lagi job safety analisisnya. Gitu. Oke, jadi Pak, itu kesimpulannya. Oke, makasih Pak. Oke, baik. Jadi Pak Herman mau tanya lagi nih Pak. Ya, silakan. Ya, masih bingung juga nih Pak. Yang membuat SOP itu tim safety atau si pekerja? Oke, that's good question. Ya, begini, SOP dibikin oleh orang yang biasa melakukan pekerjaan tersebut. Tapi bukan dia yang memutuskan, dia cuma sebagai draftnya bikin. Kalau ada yang melakukan pekerjaan itu ada 4 orang yang biasa melakukan pekerjaan itu, ya, suruh dia bikin SOP. Ya, bikin SOP itu juga ada SOP-nya, ya. Membikin SOP itu ada juga standar operating prosedurnya. Bagaimana? Jadi berdasarkan SOP itu, ya, bagaimana membuat SOP? Itu membuat SOP itu kita jelaskan tujuannya untuk apa SOP ini. Suatu mulailah dengan langkah-langkah. Siapa yang langkah-langkah dari pekerjaan itu sendiri, ya, sampai selesai. Jadi kalau misalnya perusahaan baru, ya saya tahu itu agak sibuk juga karena semua jenis pekerjaan itu banyaklah jenis pekerjaan itu, tapi juga bisa dikategorikan. Misalnya ada yang kerjaan fondasi, kalau untuk suatu bangunan, ya fondasi, misalnya ada erection, ada hal-hal lain yang harus disebutkan. Jadi itu kalau SOP itu sederhana aja. Nanti bisa saya kirimkan nanti SOP dari SOP, ya, di grup ini atau di email bisa. Di grup aja Pak, di publikasi di grup aja Pak, pakai WA. Oke, ya oke. Saya coba, ya. Saya nanti masukkan. So, saya Word, ya kalau Word masuk ke WA itu saya belum tahu kecuali host kita Mas Asif. Ya, boleh nanti bisa di email ke saya, nanti saya share via WA grup di grup ya. kita. Oke. Kemudian kalau bisa materi ini juga nanti di sharing kalau bisa Pak, dengan WA. Ya, itu ya, nanti akan kita share semuanya. Ada. Ya, juga, ya. Oke, itu sudah pertanyaan dari Mas Marvin tadi, ya. Ya Pak. Oke Pak. Next question. Oke, sekarang untuk Bu Laili kayaknya tadi ada pertanyaan di itu. Ya. Ya, silakan Bu Laili. Untuk yang berwenang tanda tangan WP siapa ya? Kenapa? Coba diulang pertanyaan, Pak. Yang berwenang untuk tanda tangan di WP siapa aja? WP itu apa itu? Work permit. Work permit. Iya. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, work permit adalah orang yang bertanggung jawab di proyek itu. Ya. Dialah yang akan bertanggung jawab kepada manajemen, top manajemen, kepada presiden direktur dan kepada pemerintah. Ya.
Jadi dia yang bertanggung jawab. Jadi formatnya khusus itu. Formatnya khusus. Ya. Kalau saya bisa sharing Pak ya, waktu saya bekerja dulu, yang menandatangani work permit itu biasanya terdiri dari dua departemen. Pertama itu departemen yang menindaklanjuti pekerjaan itu. Katakanlah umpamanya bagian welding. Jadi supervisornya kah atau manajernya kah itu tergantung bagaimana internal perusahaan itu memberikan wewenang kepada siapa yang dia tunjuk. Nah, setelah itu kemudian juga harus dari pihak safety-nya juga ada, dari pihak K3-nya. Jadi apabila dua ini sudah menandatangani, maka work permit itu berlaku sudah. Nah, ini tetapi saya rasa mungkin peraturan ini atau kebiasaan ini untuk setiap perusahaan itu akan berbeda-beda. Nah, yang saya sampaikan itu prosedur yang waktu saya masih bekerja di perusahaan minyak dulu yang kami lakukan. Terima kasih, Pak. Oke, jadi yang bilang Pak Julius benar ya. Malahan itu ada minimal kalau seingat saya ya masih mungkin ada 4. So, pimpinan yang melakukan pekerjaan, dialah yang mengisi format tadi ya. Dia yang mengisi format tadi, tingkatnya minimal supervisor yang memimpin pekerjaan tadi di pelaksana istilahnya kan. Sudah itu nanti mungkin yang dibilang tadi ada, pokoknya ada minimal itu ada 3 atau 4 lah orang ya. Jadi terisi sampai orang yang terakhir tadi direktur yang mengesahkan ya pekerjaan itu dilaksanakan, itu orang yang terakhir tadi ya, yang paling bertanggung, yang siap untuk masuk jeruji ya. Karena itu aturannya ya. Ya, dia saya pernah mengalami itu, mungkin tahu sudah lama ya, mungkin ada 12 tahun yang lalu ada mungkin di Pelaran itu terpaksa itu, pada dibilang Pak biasanya dia tidak mau turun itu Pak. Sekarang dengan program baru ini dia harus turun. Tidak, saya bilang. Dilihatnya apa yang mau dikerjain. Karena dialah yang dia akan terancam nanti kalau terjadi masalah yang besar. Ya kan banyak betul kita melihat sekarang. Peledakan kapal tanker yang baru-baru ini masih terbakar, kalau tidak salah saya tadi pagi saya masih terbakar kalau tidak salah. Di daerah mana itu? Ya kan? Di Belawan, Pak. Belawan. Belawan Medan ya, Sumatera. Berapa tuh biayanya itu? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan lagi. Pak Kiswanto. Coba mungkin maaf, mungkin sedikit di luar ini konteks saya bilang masalah legal, Pak. Yang saya dengar kan sekarang ini untuk AK3 umum akan bisa hangus, Pak, jika dia tidak melaporkan apapun. Mungkin Mas Asip ya, tidak melaporkan ke Kemenaker, dia akan hangus, akan disuruh buat lagi kalau tidak 3 tahun tidak melaporkan. Yang saya dengar seperti itu, Pak. Mungkin Mas Asip penjelasannya bisa. Langsung ke Pak Herman saja. Oh, iya. Pak Herman, oke Pak Herman, sorry. Oke, mengenai sertifikat AK3 umum itu berlaku, ya itu sifatnya tuh harus diperpanjang terus ya, diperpanjang pada berlakunya seingat saya, lupa saya 3 tahun atau 5 tahun. 3 tahun. Ya, itu harus diperpanjang ya. Kalau misalnya pindah ke perusahaan lain, itu bisa tidak berlaku ya. Apa sebab tidak berlaku? Sebab AK3 umum ya, mungkin saudara sudah tahu ya bahwa seorang AK3 umum itu adalah wakil pemerintah dalam pengawasan K3 di perusahaan. Jadi AK3, seorang ahli K3 ya yang sudah dipakai oleh sebuah perusahaan, itu dia, kalau dia yang paling bertanggung jawab di perusahaan tersebut, dia tidak boleh di bawah HRD atau di bawah departemen-departemen lain. Dia harus bergandengan dengan project manager itu sendiri, ya. Jadi tidak bisa dia di bawah itu wewenangnya. Nah, sekarang ada yang bertanya ke saya, kenapa kalau kita pindah perusahaan harus tidak berlaku lagi dia? Misalnya setelah setahun masih berlaku K3-nya, setelah itu dia pindah perusahaan, tidak berlaku. Begini, untuk mendapatkan K3 sertifikat,
itu orang tersebut harus terdaftar di sebuah perusahaan karena diharapkan ada hubungan antara pengawas perusahaan dengan pengawas bidang pemerintah. Karena ini partner dia, partner apa istilahnya itu partner. Maka perusahaan pemerintah di Snaker ya, itu dia mengetahui tiap-tiap AK3 umum itu bekerja di perusahaan ini, bekerja di perusahaan ini, bekerja di perusahaan ini, bekerja di perusahaan ini semua ya. Macam saya punya AK3, kalau enggak boleh saya ngajar. Jadi AK3 saya juga diperbarui terus. Dan itu perusahaan tahu bahwa perusahaan di Snaker tahu dia bahwa saya bekerja dengan Netsco yang terdaftar secara legal di pusat sana gitu. Itu alasannya Pak. Jadi kalau diperpanjang itu sudah mesti suruh memperpanjang. Kalau terlambat ya apa diulang lagi itu saya rasa saya tidak terlalu pasti. Saya tidak pasti betul itu Pak. Apakah benar hangus dia atau bagaimana? Ini bisa saya tambah Pak Herman? Ya silakan. Ya, memang benar. Jadi sertifikat AK3 umum itu berlakunya 3 tahun. Nah, apabila sudah lebih 3 tahun, bukan sertifikatnya yang berlaku 3 tahun ya, tapi kartu kewenangan dan SKP-nya yang berlaku 3 tahun. Iya. Benar. Nah, apabila ini kalau sertifikat itu seumur hidup. Nah, kalau sudah habis 3 tahun masa berlaku, maka ini harus diperpanjang. Nah, baru bisa diperpanjang tanpa mengikuti pelatihan apabila matinya tidak lebih dari 1 tahun. Apabila matinya masih dalam range 1 tahun, maka syarat memperpanjangan seperti yang dibilang Pak Herman tadi, peserta itu harus membuat laporan apa kegiatannya selama 3 tahun. Ya. Nah, kemudian di perusahaan bekerja asli daripada kartu kewenangan, asli daripada SKP-nya, fotokopi daripada sertifikat, pas foto, ini harus dikembalikan ke Kemnaker untuk diperpanjang. Tetapi apabila matinya lebih dari 1 tahun, maka si pemegang sertifikat tadi itu harus mengikuti pelatihan yang disebut dengan penyetaraan. Nah, jadi kalau AK3 umum itu 12 hari, maka si peserta ini cukup hanya ikut 3 hari. 3 hari terakhir yaitu untuk PKL, evaluasi, dan seminar. Saya rasa itu Pak tambahan saya Pak. Terima kasih Pak Julius. Pak Julius kayaknya lebih menguasai hal gitu daripada saya. Secara rinci yang bagus. Mohon maaf Pak Herman. Ya. Kayaknya waktunya kita memang sudah batas akhir ya. Mungkin kita fleksibel saja. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan lagi gitu. Silakan. Masih adakah yang mau bertanya? Ya Pak. Mungkin satu lagi Pak. Satu lagi. Oh, silakan. Ya, Pak Herman mau bertanya. Tadi Pak Herman sempat menyatakan kalau itu struktur organisasi ya, struktur organisasi ASE dengan project manager itu atau ASE itu tidak boleh dibawa dari HRD. Ya Pak Herman ya. Benar. Ya. Benar sekali itu. Ada nggak aturan tertulisnya atau peraturan yang menyebutkan itu Pak Herman? Karena posisi sekarang saya ini di organisasi perusahaan saya itu di bawah. Nah, jadi dia di bawah site manager gitu. Bukan maksudnya kan kalau tempatku dulu itu aku di leher organisasi antara project manager atau tim manajemen, aku di leher dengan karyawan di bawah gitu kan, karyawan kerja. Tapi kalau sekarang sudah setara. Ada nggak aturan tertulis yang menyatakan kalau posisi struktural organisasi ASE itu harus tidak boleh setara dengan posisi yang lain atau harus setara dengan project manager atau site manager gitu Pak Herman. Terima kasih. Oke.
saya belum lihat aturan yang jelas ya dalam masalah ini. Namun yang memperjelas hal ini berdasarkan apa? Yaitu apabila ada kebijakan safety atau kebijakan ketiga yang cenderung dilanggar oleh atasan kita, sebab bagaimanapun orang safety itu biarpun safety manager dia tetap masih ada direktur, ada dewan direktur yang lagi kan. Tapi masalahnya ada juga kadang-kadang perusahaan yang punya safety director ya. Sekarang kalau ada sesuatu yang bertentangan keputusan dari atasan yang berbahaya, kan kita tahu karena kita orang safety kita tahu tingkat risiko bahaya sesuatu kan. Tapi harus dilaksanakan juga katanya kena pertimbangan ini, pertimbangan itu. Kita ada jalan keluarnya dan saya pernah menerapkan itu di perusahaan saya kerja dulu. Yaitu kita mendapatkan consent letter namanya, consent letter. Consent letter atau surat persetujuan bahwa akan dilaksanakan di departemen ini atau di perusahaan di bagian departemen ini suatu pelanggaran terhadap aturan yang begini. Suruh dia tanda tangan, pegang untuk orang safety. Saya pernah menerapkan itu pas waktu manajernya mau tanda tangan setelah dibacanya, dia orang Korea, dibacanya langsung dibilang ini dia mau tanda tangan. Oh, wait a minute Herman katanya, kan tunggu sebentar katanya. Ya, saya bilang, I have to transfer the risk of this to you, saya bilang kan, saya harus mentransfer resiko ini kepada Anda, saya bilang. Because I stop this. Ya, harus menunggu sekitar sekian jam lagi sampai kilen untuk pemanasan batu semen ya. Harus menunggu lagi, boleh orang masuk. Harus tunggu temperaturnya sampai 40 derajat. Sekarang masih 60 derajat tidak boleh masuk. Semula prosedur harus 40 derajat baru boleh orang masuk dengan waktu di dalamnya itu dibatasin cuma setengah jam. Jadi kena pertimbangan karena mau malam apalah segala. Coba kita langgar peraturan ini, prosedur ini katanya kan. Oke, tanda tangan ini kalau Iwan mau melanggar prosedur ini saya bilang. Langsung dia garuk-garuk kepala, enggak jadi. Paksa nunggu besok. Pekerjaan itu, ya. Ini konsensus letter namanya. Itu ada di peraturan. Ada yang mengambil tanggung jawab kita. Ya. Ini jalan keluarnya apabila sesuatu itu bertentangan dengan safety program yang kita buat sendiri gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, mungkin Satu lagi saya mau nambahin ya. Oh, boleh silakan. Dari pengalaman saya ya. Job description itu sangat penting ya di perusahaan itu menetapkan apa saja wewenang, tanggung jawab dan tugas dari seorang safety ya. Saya beberapa kali merubah itu ya. Tentu job description inilah yang menjelaskan nanti wewenang dari seorang safety ya. Oke, job description perlu dipastikan itu sesuai dengan jabatan orang. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin mau sharing tentang pengalamannya di dunia kerjanya. Silahkan. Pak Maskur mungkin silakan kalau ingin berbagi. Ya, saya tuh mau nyambung yang ditanyakan masalah posisi safety itu di mana. Itu memang benar saja. Jadi maksudnya mungkin nanti menyangkut dengan kewenangan dia sebagai orang HSE terkait dengan aktivitas yang berbahaya misalnya. Kalau dia posisinya tidak report langsung ke orang tertinggi di perusahaan, maka dia akan mempunyai keterbatasan wewenang untuk melakukan suatu tindakan. Gitu. Jadi sebaiknya memang posisi orang safety itu ada di bawah langsung orang tertinggi di perusahaan itu, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang nanti dia nilai berbahaya, sehingga dia bisa menghentikan. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Maskur. Terima kasih tambahannya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan lagi, mungkin kita selesaikan dulu diskusinya ini gimana? Oke. Tidak ada lagi? Ya. Pak Ya, bagaimanapun menambahkan mungkin? Di grup kita bisa diteruskan pertanyaan-pertanyaan. Ya. So, bagaimanapun kita kan ada semua di grup.
Yes. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan cari sumber lain, atau mungkin bisa juga saudara Maskur yang bisa menjawab, atau Pak Julius sendiri yang bisa menjawab. Yang pengalamannya Baik, baik. Sama-sama bagi-bagi luas, ya. sharing kita, Pak. Ya, itu. Jadi grup itu manfaatnya itu. Kita akan berbagi terus sampai orang tuh left ya dari grup. Itu prinsipnya. Ya, left mungkin ada alasan di belakangnya itu, enggak tahu. Tapi kita akan maintain terus. Rupanya kita ini banyak expert juga yang masuk di grup kita, Pak ya. Jadi mungkin kita bisa lebih banyak belajar lagi nanti di grup ya untuk selanjutnya gitu ya. Ya, mungkin next time mungkin Pak Julius bisa jadi pembicara atau Pak Maskur, apa tidak? Ya, kita kan sudah ada hubungan ini. Oh, ya. Oke, mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu Pak ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini kita ada manfaatnya, dan ke depan kita tetap menjalin silaturahmi ya melalui WA Group. Apabila ada pertanyaan mungkin ataupun ingin sharing sesuatu terkait dengan K3, silahkan di sharing di grup ya gitu ya. Baik, dari saya mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih semuanya Pak dan Pak Asif. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Herman. Sama. Pak. Oh ya Pak, selamat Mbak. Oke, kita lanjut di WA Group. Oke.